Surga itu diciptakan dari batanya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Kemudian lantainya itu dari intan mutiara. Kemudian debunya itu baunya sangat wangi seperti minyak za'faron. Di surga tidak ada siang, tidak ada malam. Adanya apa? Ada dau'un wa nurun abada. Cahaya yang sangat bersinar. Kayak di mal-mal itu, kan tidak ada siang, tidak ada malam. Iya, kan tidak kerasa. Terus bagaimana caranya mengerti penduduk surga itu ini siang apa malam? Caranya gampang, tinggal menyingkapkan korden semacam penutup itu. Kalau disingkapkan, nanti ini berarti kelihatan siang. Kalau ditutup, ini kelihatan malam. Itu di sana. Caranya ngerti malam atau tidak itu ada semacam penutup, semacam korden gitu. Bagaimana mereka caranya tahu bahwa ini sudah berganti bulan? Bagaimana caranya? Caranya mengerti bahwa ini sudah ganti bulan. Tidak tahu pakai bulan apa besok itu. Apa bulan Januari, Februari, apa gimana? Disebutkan di sini bahwasanya setiap akhir bulan itu malaikat memberikan hadiah kepada penduduk-penduduk surga. Oh, ini berarti sudah ganti bulan. Ini berarti ditiru sama perusahaan-perusahaan itu. Kalau gajian itu akhir bulan. Di sekolah-sekolah juga sama. Memberikan hadiah. Oh, ini berarti ganti bulan ini. Kemudian bagaimana caranya mengerti penduduk surga itu kalau sudah tahunnya berganti? Kalau sudah tahunnya berganti, Allah itu berfirman kepada penduduk-penduduk surga itu untuk disuruh makan yang banyak dan untuk bersenang-senang yang cukup banyak, karena ini adalah hari raya. Nah, itu artinya sudah berganti tahun. Dan termasuk keistimewaan penduduk surga itu, orang yang masuk surga itu diberi kekuatan dalam hal urusan makan, dalam hal urusan minum, dalam hal urusan berhubungan badan sebanyak 100 orang. Kekuatannya itu setara dengan 100 orang. Misalnya satu orang itu kuatnya cuma makan 1 piring. Misalnya. Maka di surga dia bisa makan kuat sampai 100 piring gitu. Contohnya. Nah, kalau misalnya orang di dunia cuma punya istri 1, kuatnya cuma 1, maka di surga bisa sampai 100. Kekuatannya berlipat-lipat. Jadi kekuatan power itu. Akhirnya mendengar cerita ini, orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, itu kan nanti orang kalau banyak makan, banyak minum, gimana buang hajatnya? Orang Yahudi ini juga kadang kepo. Tanya kepada Rasulullah, nanti gimana dia buang hajatnya? Apa di sana ada toilet umum, apa ada jeding gimana? Kata Rasulullah, mereka tidak buang hajat. Mereka ketika makan banyak, yang keluar apa? Cuma keluar keringat. Itu pun keringatnya mislal miski, seperti bau misik. Karena di surga itu tidak ada yang kotoran-kotoran, tidak ada yang membersihkan, bahkan orang meludah pun tidak ada. Saking indahnya surga itu. Diceritakan di dalam keterangan yang lain bahwasanya seorang laki-laki itu kalau sudah berpelukan dengan bidadari bisa bertahan sampai 70 tahun. La yamalluha wala tamalluhu. Bidadari itu juga ada bosen sama laki-laki itu juga ada bosen. Itu kalau di surga. Kalau di dunia kan 1 jam mungkin. Nggak, artinya ini berpelukan saja. Berpelukan di dunia saja itu 1 jam saja itu mungkin sudah bau apek. Ya nanti kan istrinya jadi bidadari. Gitu. Nikah dulu, jangan tanya bidadari. Kemudian di surga itu di sini dijelaskan bahwasanya kalau ada seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan, kalau di surga setelah berhubungan maka perempuan itu akan menjadi perawan lagi. Jadi tidak ada
yang tidak perawan misalnya. Kalau di dunia kan kalau sudah berhubungan badan dengan laki-laki otomatis dia tidak jadi perawan. Kalau di surga perawan selamanya. Gitu. Perawan selamanya. Jadi tidak sama seperti lagu dangdut mau cari perawan apa janda. Kalau perawan lebih menggoda katanya. Kalau janda karena ada itu lagunya itu. Ada apa? Janda lebih menarik ya. Kalau perawan menjadikan orang lebih tertarik. Terus di surga itu seorang laki-laki mempunyai 70 kekuatan berkali lipat untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan. Sab'ina rajulan, kekuatannya itu sama seperti 70 orang. Dan nikmat paling rendah di surga, nikmat paling rendah di surga itu seseorang diberikan dunia dan seisinya 10 kali lipat. Nikmat yang paling rendah di surga. Kayak gitu kadang orang nggak pengen masuk surga. Amal males-malesan, ngaji males-malesan, cari ilmu males-malesan. Nikmat yang paling rendah itu orang diberikan dunia dan seisinya 10 kali lipat. Kita diberikan misalkan uang 1 miliar itu sudah kayaknya kita memiliki segalanya. Apalagi diberikan dunia seisinya 10 kali lipat. Itu kenikmatan yang paling rendah itu di surga, paling rendah.